Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai apa yang disebut dengan kekhawatiran berlebihan atau dikenal sebagai hipokondria. Jadi saya mulai saja langsung ya penjelasan saya ini ya. Secara definisi, hipokondria itu adalah kekhawatiran berlebihan atau obsesi dengan pemikiran ya bahwa kita itu sedang atau mungkin sakit parah gitu ya. Padahal bisa saja ya tidak menunjukkan gejala fisik sama sekali gitu. Ya. Jadi hanya kekhawatiran saja gitu ya. Jika kita mengalami kondisi seperti ini, kita mungkin mempercayai ya bahwa dalam keadaan normal atau gejala yang minor ya, yang sedikit ya, itu sudah merupakan anggapan kita itu sudah merupakan gejala penyakit serius gitu ya. Walaupun pemeriksaan medis ya itu tidak menunjukkan penyakit serius gitu ya, tidak ada gejala penyakit serius gitu. Jadi hipokondria ini ya termasuk gangguan cemas atau gangguan somatisasi ya. Jadi gangguan cemas yang mempengaruhi tubuh gitu ya, yang mempengaruhi tubuh. Sering juga disebut sebagai kecemasan kesehatan ya. Asam lambung ya itu adalah jenis penyakit yang suka memprovokasi penyakit lain gitu ya. Jadi apabila orang sudah diserang sakit asam lambung akibat pola pikir yang berlebihan, maka mulai saat itu juga dia jadi teror gitu ya dalam diri dia gitu ya. Jadi dia nggak menyangka ya kalau penyakit ini tadinya biasa-biasa aja pada awalnya ya. Lama-kelamaan dia masuk dalam pikiran gitu ya, dalam pikiran dan merubah mindset gitu, merubah mindset. Jadi dari pikiran yang berenergi positif berubah menjadi semua menjadi negatif, menjadi energi negatif gitu. Jadi misalnya mata kedutan, nah itu wah ini sakit berbahaya gitu ya. Kemudian misalnya telinga berdengung juga wah dianggap sakit berbahaya. Dada berdebar gitu ya, nah ini saya sudah sakit jantung. Dan akhirnya ya itu pikiran negatif itu akhirnya secara perlahan menciptakan teror gitu ya. Jadi seperti api dalam sekam menjadi bom waktu pada dirinya gitu ya. Jadi hakikatnya ya hipokondria itu disadari atau tidak disadari oleh kita gitu ya, itu telah kita ciptakan oleh diri kita sendiri gitu. Jadi kita sebagai penciptanya gitu ya, munculnya hipokondria itu dalam arti ya kita mempersilahkan dia
masuk untuk mengusik ketenangan diri kita, ya, gitu. Selanjutnya ya, apa yang dia ciptakan setelah itu? Jantung berdebar, prasangka buruk, semuanya seperti hampa, ya. Perasaan bolak-balik, dada terjepit, tembus ke punggung, belakang, seperti mau terjatuh ya, atau oleng, pening, pusing, vertigo, rasa mau mati setiap saat, akhirnya merasa putus asa dan ingin bunuh diri. Itu kelanjutan daripada pikiran negatif karena hipokondria ini gitu ya. Jadi dengan adanya hipokondria ini ya, kita selalu memvonis diri kita itu sedang sakit tertentu gitu ya, di luar sakit asam lambung ya. Walaupun telah berulang-ulang diperiksa ke dokter dengan diagnosa dan alat-alatnya ya, USG, endoskopi dan lain-lain, itu dia dalam keadaan normal gitu loh. Jadi tubuhnya normal dan menyatakan sehat. Namun ya tetap saja dia merasakan tidak enak di tubuhnya gitu ya. Jadi dia merasakan sensasi muncul di tubuhnya gitu ya. Padahal sesungguhnya sensasi itu tidak ada. Jadi secara fisik ya, sakit fisiknya itu tidak ada gitu. Jadi hal itu akibat kita sudah terjebak dalam pikiran ya, dalam pola pikir yang serba negatif gitu ya. Jadi terus-menerus dilancarkan oleh asam lambung tadi gitu ya, membuat dia tidak berdaya, membuat putus asa seakan-akan dunia ini sudah mau kiamat ya. Demikian ya. Jadi 1 kali 24 jam perhatian kita itu tertuju kepada keadaan kesehatan kita gitu. Terus menerus kita fokus pada penyakit, pada sensasi gitu ya. Sampai akhirnya kita nggak bisa lagi mengurusi keluarga atau pekerjaan kita gitu ya. Makanya akhirnya ya banyak yang istilahnya keluarganya sampai misalnya bercerai ya, ataupun dia misalnya sampai berhenti dari pekerjaannya ya, karena pikirannya terlalu fokus dengan penyakitnya gitu ya, akibat rasa kekhawatiran berlebihan itu gitu. Jadi tadinya ya penyakit itu hanya dirasa-rasa atau ditebak-tebak gitu ya, dan mengada-ada, akhirnya berubah jadi wujud nyata gitu ya. Karena konsentrasi kita penuh dengan proses sakitnya itu gitu. Akhirnya muncul keliengan ya, ngambang, oleng, serta badan jadi lemas gitu ya, jadi lemas. Jadi itu ya mengenai hipokondria ini ya. Sebetulnya sakit asam lambung itu adalah sakit biasa, seperti halnya sakit ringan lainnya ya. Masalahnya memang ada keterkaitan erat ya antara pikiran dan lambung. Karena semua pikiran dan lambung itu berada pada satu jalur. Ya. Jadi sensasi yang muncul pada sakit asam lambung hakikatnya sebagian besar terletak pada faktor pikiran atau psikis ya, dibanding dengan faktor fisiknya atau lambung itu sendiri gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk menangkal ini gitu ya. Nah itu yang perlu saya jelaskan di sini juga ya, bahwa untuk menangkal terjadinya sensasi itu ya sebenarnya caranya mudah gitu ya. Kuncinya kita jangan fokus kepada penyakit itu gitu ya, jangan fokus pada sensasi.
Karena kalau kita terus-terusan fokus pada sensasi, maka akibatnya sensasinya akan bertambah banyak atau bertambah parah gitu ya. Jadi walaupun sensasinya berat ya, berat sekalipun kita harus tetap tenang gitu loh. Tetap tenang, santai aja gitu ya. Jadi cari objek pengalihan ya yang berupa pekerjaan yang membuat kita sibuk ya, misalnya, sehingga kita bisa lupa dengan sensasi itu gitu ya. Jadi juga lengkapi hidup kita dengan bergaul ya, pada tetangga, pada lingkungan sekitar, perbanyak silaturahmi, jalankan hobi yang kita senangi gitu ya. Kemudian kita merubah sifat kita yang jelek ya, itu dirubah menjadi yang baik gitu ya, sifat yang baik gitu ya. Kemudian kita bertahan dan jangan putus asa, serta perbanyak kesabaran pada diri kita, serta berdoa gitu ya pada Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi semua itu berguna untuk meningkatkan antibodi atau daya imun tubuh kita, sehingga tidak mudah kita terserang oleh sensasi ya atau penyakit. Jadi itu yang perlu saya sampaikan ya, dan ini coba dipraktekkan ya, mengenai kunci kesembuhan dari masalah ini gitu ya. Kalau kita sudah menyadari ya bahwa ini diakibat hanya oleh rasa khawatir diri kita sendiri, maka otomatis insya Allah ya sensasi yang dirasakan nanti akan hilang gitu ya dengan sendiri ya. Jadi kalau kita bisa merubah pola pikir kita ke arah yang positif ya, dan merubah sifat-sifat jelek kita ya menjadi sifat yang baik ya, maka sensasi itu atau sakit itu akan menjauh gitu ya. Apalagi ini memang secara fisik dia tidak ada penyakit gitu sebenarnya ya, hanya rasa khawatirnya saja yang terlalu berlebihan gitu. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari, pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan wawasan serta tambahan pengetahuan bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.